Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih karena Ibu Yanti SDMR bersedia untuk melakukan wawancara. Sebelum wawancara, mohon izin di video gitu, G. Oh gitu, Jen. Saya tidak melewati CKP Angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Tujuan dari wawancara ini yaitu agar saya sebagai CKP ini melalui dalam tahap ini adalah modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Harapan saya dengan melakukan wawancara ini akan memperkuat pemahaman saya akan modul 3.1 ini sehingga kedepannya sebagai pemimpin pembelajaran saya bisa mengambil keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk itu saya mohon bimbingannya, arahannya tetap mungkin saya bisa menggali beberapa pengetahuan dari wawancara ini. Saya dinilai gitu, Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Titik yang sudah memberikan pertanyaan tentang beberapa problem dan beberapa kasus yang terkait dengan dilema etika. Dilema etika ini saya pribadi sebagai kepala sekolah itu memang pernah mengalami, khususnya dalam hal kedisiplinan. Jadi supaya menegakkan kedisiplinan yaitu harus berangkat pagi, bisa melaksanakan apa yang kita pembiasaan anak, untuk kita menyambut anak, bisa tahu memberikan salam, memberikan sapaan, itu maksud supaya bisa berangkat lebih awal daripada anak-anak. Tetapi dari situlah menemukan satu permasalahan bahwa satu ataupun dua guru menginginkan adanya ranger di sini. Itu bisa dikatakan baik, benar, tetapi tidak benar menurut aturan hukum agama maupun hukum negara. Karena bagaimanapun juga kita harus konsisten bahwa kalau terlambat ya sudah, gentle, itu terlambat gitu. Jadi itu dilema etika yang saya alami di unit kerja kami itu. Ada beberapa hal yang ini terkait bujukan moral. Bujukan moral sedikit banyak bagaimana menata moral kita, pembiasaan kita, dari baik dari dalam maupun dari luar, yang insya Allah dari diri kita sendiri itu bisa akan menjadi lebih baik dan sesuatu yang baik, ataupun bisa dikatakan berat akhirnya menjadi ringan dengan kebiasaan kita. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terima kasih, luar biasa. Jadi suatu permasalahan yang tadi terkait dengan kasus-kasus yang hubungannya dengan kepentingan, sama-sama kepentingannya itu benar, tetapi dalam hal ini semuanya benar, tetapi kita harus tahu skala prioritas terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga harus pilihan yang kita utamakan karena menyangkut kepentingan skala yang lebih besar. Menyangkut kepentingan itulah yang harus kita kedepankan. Tapi kita tidak boleh mengambil keputusan dengan memikirkan ataupun kepentingan diri sendiri yang akhirnya berimbas tidak baik. Bagaimanapun juga keputusan harus kita laksanakan sebelumnya adanya musyawarah, adanya sudut pandang dari beberapa guru yang mungkin berbeda. Dari situlah kita bisa mengambil mufakat untuk menentukan suatu keputusan yang harus kita ambil. Seperti itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya, terima kasih. Jadi segala sesuatu kami itu mempunyai suatu program strategi. Strategi di sini ada beberapa langkah.
Langkah itu dari persiapan terlebih dahulu, persiapan apa yang harus saya amati, harus saya analisa. Setelah tahu dari langkah persiapan, sudah tahu beberapa tahap, terus kita melaksanakannya melangkah dengan pelaksanaan itu. Mari kita kumpulkan beberapa teman sejawat kita, beberapa TNI kita yang ada di situ, merupakan suatu pelaksanaan bagaimana kita harus melaksanakan dengan baik dan benar, dengan tepat, menghadapi suatu permasalahan, baik permasalahan di dalam kelas, permasalahan di dalam sekolahan, maupun permasalahan yang kaitannya dengan wali siswa begitu. Dan akhirnya ada tindak lanjut di sini. Jadi langkah-langkah selain persiapan, ada pelaksanaan dan tindak lanjutnya. Kita sesuai dengan menjadikan keputusan kita harus seperti apa, itulah yang kita jalankan. Dan tindak lanjut ini sebisa mungkin berkesinambungan. Berkesinambungan itu harus lebih baik dan hasilnya akan memuaskan dan membuahkan yang lebih baik. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang tadi sudah saya sampaikan, saya memberikan contoh dilema etika itu mengenai pinjering. Akhirnya kasus yang semula terjadi pro dan kontra, akhirnya bisa menyadari bahwa sesuatu yang baik dan benar ini yang harus kita tempuh. Dan itu sudah bisa diterima dengan baik dan akhirnya berjalan dengan baik tanpa suatu masalah gitu. Dan yang kedua, saya pernah mengalami juga dilema etika, yaitu terkait dengan pembiasaan yang mungkin itu sesuatu yang tidak masalah, tapi itu adalah masalah besar. Contohnya seperti guru berada di sekolah itu memakai sandal. Nah, bahkan saya pernah melihat perjalanan dari rumah ke sekolahan itu pakai PGRI, pakai sandal, ya hanya istighfar saja. Aduh, ini profesi guru kok malah seperti ini begitu. Nah, akhirnya di sekolahan kami menemukan seperti itu. Tetap saya menegurnya tidak di tempat yang umum, tapi kita dari hati ke hati, dan di tempat kita dinas ada rapat, itu bisa kita bicarakan bahwa itu sesuatu yang kurang baik karena kita adalah seorang guru, figur dari anak-anak. Kalau anak-anak sekolah saja pakai sandal, guru tidak boleh, masuk kita yang guru memakai sandal begitu. Walaupun semula itu berat karena sudah terbiasa, kalau tidak masuk kelas ya tidak apa-apa, tetapi itu berada di sekolahan. Bahkan kita kalau bisa ke tempat yang dinas, misalnya mau ke kantor, mau ke sekolah SMP dan lain sebagainya, tetap jangan memakai sandal. Terima kasih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu tadi, ya mungkin di antara teman-teman mungkin ada yang menyatakan dalam hati kok sok disiplin, sok seperti itu hal-hal yang wajar, tetapi saya yakin dengan memberikan pengertian secara perlahan-lahan, pendekatan, dan yang jelas dirinya sendiri, kepala sekolah harus bisa menjadikan contoh, jangan hanya bisa mengucapkan tapi dirinya sendiri tidak bisa menerapkan. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Ya. Terima kasih jika apabila terjadi sesuatu terhadap ada keluarga besar SD di sekolah tersebut, itu memang saya tidak langsung, tetap saya mungkin itu kesalahan dia baru sekali, ya, jadi itu baru analisa saya, mungkin yang namanya manusia khilaf. Tapi kalau sudah beberapa kali, maka perlu empat mata saya panggil terlebih dahulu supaya tahu kesalahannya, dan harapannya kesalahan itu bisa diperbaiki, karena
kalau dibiarkan nanti akhirnya tidak tahu dan akhirnya pun kurang baik untuk dirinya. Lalu kemudian secara keseluruhan akan saya sampaikan kedinasan dalam arti pas rapat, sehingga semua tahu yang namanya kita itu bekerja juga harus ada aturan kedisiplinan yang harus kita tegakkan. Jadi semuanya ada langkah-langkah tahapan yang harus kita lalui. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini faktor-faktor banyak sekali, yang jelas teman sejawat itu merupakan bagian yang harus kita kedepankan, karena kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa mengambil keputusan sendiri tanpa dukungan dari teman-teman. Dalam hal ini suatu permasalahan, apabila mengambil keputusan janganlah hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi asas manfaat harus kita kedepankan. Dan itu kalau sudah menjadi mufakat bersama, mari kita komitmen dengan hasil musyawarah yang sudah kita sepakati, kita mufakati bersama. Jadi sekali lagi bahwa teman sejawat kita, guru-guru serta teknik yang lain adalah merupakan pilar utama untuk kinerja kepala sekolah. Jadi jangan merasa dirinya paling. Kalau sudah merasa dirinya paling berkuasa di situ, paling benar lah, nanti imbasnya ada pada dirinya sendiri dan sekolahan yang berimbasnya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika? Ini merupakan bagian yang harus kami pertanggungjawabkan, baik kepada Allah, baik kepada negara maupun institusi yang ada, dan keputusan ini betul-betul harus berkeadilan dan bisa. Jadi itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang berorientasi atau berpihak kepada anak-anak. Baik, berarti dari wawancara ini dapat saya tarik benang merahnya bahwa peristiwa dalam Anda mengambil keputusan di sekolah itu ada yang berkaitan dalam kasus dilema etika maupun rujukan moral. Jadi yang sudah Anda ceritakan tadi bahwa itu perihal dalam guru cara berpakaian dengan menggunakan sandal, meskipun itu memakai sandal bukan saat jam mengajar, tapi itu tetap salah karena pada saat hadir masuk ke sekolah memakai sandal itu dilihat oleh semua murid. Nah, dari situ terlihat bahwa memang guru itu tidak salah memakai sandal dari rumah, mungkin karena pada tertinggal seperti itu, dan tidak ada pelanggaran hukum di situ, tapi tetap harus diberikan pembinaan gitu ya, karena guru sebagai role model, jadi tidak boleh memberikan contoh yang tidak benar bagi anak. Kemudian melalui rujukan moral tadi, hubungannya dengan fingerprint palsu tadi, ya, jempol palsu tadi, memang betul itu hubungannya antara benarnya memang agar tidak terlambat tadi, tapi salahnya itu kan pelanggaran hukum. Jadi harus ditegakkan agar tidak terjadi jempol-jempol palsu tadi. Itu juga merupakan kedisiplinan bagi guru, karena guru tadi kembali untuk anak tadi, karena sebagai role model, jadi beri contoh yang baik. Kalau gurunya terlambat, pasti anak-anak juga terlambat ya Bu ya. Mengenai tadi menjalankan pengambilan keputusan tadi sesuai dengan skala prioritas. Langkah-langkahnya tadi yang pertama dengan menganalisa dulu permasalahannya seperti apa, kemudian baru melangkah memusyawarahkan, tadi bisa tatap muka 4 mata tadi, kemudian baru membicarakannya di forum. Kalau bisa diselesaikan secara 4 mata, mungkin dengan forum kekeluargaan tadi dengan pihak-pihak rekan-rekan guru bersama. Kemudian di mana akan menghasilkan keputusan bersama, jadi memutuskan bukan kepala sekolah tapi hasil dari kesepakatan bersama, di mana keputusannya nanti harus ditindaklanjuti yang berkesinambungan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Jadi ini berarti
fokusnya itu adalah mengedepankan hasil. Jadi hasil ya, tujuannya adalah hasil. Kemudian tadi faktor yang mempermudah dalam mengatasi dilema etika tadi adalah rekan-rekan sejawat, yaitu karena satu keluarga instansi, karena jika hubungannya dengan guru maka ataupun dengan murid maka hubungannya dengan sekolah. Kemudian yang pembelajaran dapat diambil tadi yaitu ditonjolkan mengedepankan dengan nilai kebajikan tadi universal dan berpihak pada anak. Terima kasih, ini merupakan pembelajaran yang sangat berarti bagi saya. Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, sehingga ini dapat membantu saya dapat memberikan penguatan bagi saya mengenai cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Semoga sukses. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bapak bersedia untuk saya ajak wawancara Pak berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk pertama kalinya saya mohon izin di video Pak untuk dipublikasikan. Terima kasih. Perkenalan dulu, saya dari SD Negeri Kadilangu 25 atas nama Titi Ambarwati, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Mohon bantuannya sebagai penguatan saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh iya Mbak, sebelum panjenengan bertanya lebih jauh, perkenalkan nama saya Bapak Triyono dari SD Negeri Manggilan. Alasan saya memilih Bapak karena Bapak sebagai kepala sekolah penggerak, sekaligus juga kepala sekolah yang PLT merangkap di SD Kalijilik 2. Untuk itu pasti Bapak juga lebih menguasai masa mengambil keputusan dengan dasar nilai kebajikan Pak sakit dinilai Pak Baik, untuk yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Begini Mbak, itu yang terkait dengan dilema etika itu sebagai contoh yang sudah saya laksanakan di sini. Itu di setiap Jumat itu ada yang namanya sedekah Jumat amal. Di situ kita yang namanya amal itu kan tidak mewajibkan setiap anak, ya. Jadi minta kesadaran pada anak tersebut. Kalaupun itu ada anak yang tidak memberi atau tidak menyumbang, ya itu kita kita kasih kebijaksanaan, nggak apa-apa namanya. Tapi harapan kita tetap karena itu adalah niat untuk berbuat baik, ya, sebisa mungkin itu semua anak bisa melaksanakan. Jadi intinya harapannya anak bisa beramal, tapi kalaupun memang terpaksa tidak, ya tidak apa-apa. Ya. Jadi istilahnya tidak menjadi suatu kewajiban, atau mungkin juga teman-teman yang lain kita dorong jangan iri pada mungkin hari ini anak bersangkutan belum bisa, ya gitu. Jadi intinya yang lainnya juga kita sarankan ojo meri yang gitu. Nah, gitu. Kalau terkait dengan
tadi Pak, Rujukan moral. rujukan moral itu alhamdulillah sampai saat ini untuk misalkan dalam kasus-kasus kekerasan atau apa itu belum terjadi di sini. Cuma untuk mengantisipasi itu kita setiap pembiasaan pagi itu kita sampaikan tindakan kekerasan yang dilarang oleh hukum negara ya, itu kita sampaikan. Itu dengan harapan Bapak guru tahu, murid juga tahu. Nah, andaikan itu terjadi, seandainya itu terjadi ya sebisa mungkin jangan kalau memang bisa diselesaikan jangan sampai dulu lah, keluar dulu kalau bisa disampaikan di secara keluarga. Jadi intinya untuk hal-hal yang tidak baik jangan sampai terekspos, biarlah kita sampaikan saja di forum atau sekolah aja. Iya Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Oh iya, ini sering terjadi Mbak, terutama di kalangan guru itu sendiri. Semuanya ada ide bagus untuk sekolah, tetapi kita dalam mengambil keputusan tidak semuanya langsung kita terima semuanya. Kita pertimbangkan, satu itu bertentangan tidak dengan aturan dari aturan ya, bertentangan dengan aturan. Yang kedua, sekolah kita mampu tidak melaksanakan itu. Jadi kita seleksi skala prioritasnya, mana yang lebih penting dahulu dan bisa kita laksanakan itu. Jadi untuk yang bukan berarti yang lainnya tidak kita abaikan ya, tapi apa itu tetap lainnya kita laksanakan gantian. Nanti mungkin tahun ini gagasan dari ibu ini yang kita pakai, kita skala prioritas. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ya itu tadi, untuk mengambil keputusan saya tetap berpegangan pada aturan, Yang kedua skala prioritas tadi. Yang ketiga kesepakatan dari teman-teman. Misalkan kira-kira program ini bisa tidak kita laksanakan. Kalau memang bisa, oke. Tapi kalau memang tidak bisa, belum bisa, penyebabnya apa? Supaya bisa kita laksanakan, kita harus bagaimana caranya seperti itu. Jadi bersama. Ya, kita pecahkan bersama. Jadi tidak dari saya atau dari semuanya harus bersikap, karena yang melaksanakan kan kita, yang bertanggung jawab kan kita. Jadi kira-kira seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif pada kasus dilema etika itu terkait dengan kebijakan kita ya. Itu ini kita memberikan apa ya, suatu kebijakan, tapi harus juga dengan prosedur. Nah, misalkan di kita kan ada yang namanya sumbangan sukarela gitu. Orang tua di situ kan ketika rapat ya, ketika ditawari program ini dengan butuh biaya sekian, maka per orang diperkirakan sekian. Itu bukan wajib harus seperti itu, bisa lebih bisa kurang, atau seandainya tidak mampu boleh tidak
menyumbang, tetapi harus ada prosedurnya. Tunjukkan kalau memang tidak mampu, ya ada surat keterangan atau keterangan dari orang tua tersebut. Karena apa? Kita kan harus mempertanggungjawabkan kepada yang lain. Jadi dari ini loh, Bapak dan Ibu kan nanti di akhir kita harus bertanggung jawab pada orang banyak, ya kan, pada wali murid yang lain. Ini loh kenapa realisasi pemasukan tidak sesuai dengan target yang kita rencanakan. Oh, permasalahannya ini ada wali murid yang kurang mampu, tidak bisa memberikan sumbangan. Maka ini loh buktinya, ada surat dari itu. Tapi di awal sudah pada pertemuan dengan wali murid sudah diumumkan bahwa ini tidak semua harus sama rata. Tidak. Hanya sebagai patokan saja. Misalnya begini, tidak wajib segitu, cuman hanya untuk perkiraan saja. Oh, misalkan untuk membuat taman habis sekian, wali murid ada sekian. Oh, berarti perkiraan itu sekian. Tapi itu tidak wajib, tidak harus segitu, tidak. Itu hanya patokan saja. Mau lebih silakan, tidak pun silakan. Gitu. Tapi kan itu hanya patokan saja. Nah, kalau tidak, tunjukkan buktinya, biar nanti saya bisa sebagai bukti untuk pertanggungjawaban di hadapan wali murid. Seperti itu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Selama ini tantangannya nggak ada, belum ada yang saya rasakan. Tapi tadi tantangannya ya mungkin dari pihak wali murid dia tidak setuju kalau ada yang menyumbang atau tidak, seperti itu, atau dari pihak guru sendiri gimana? Tidak. Menurut saya itu yang saya alami sampai saat ini belum kita temui. Hanya saja itu tadi timingnya tidak bisa kita tentukan. Jadi apa ya? Ketika kita sudah merencanakan ini pelaksanaan bulan ini, tapi ternyata sumbangan itu kan, yang nama sumbangan itu tidak sesuai dengan yang kadang-kadang ada yang duluan bayar, kita dulu kan, kadang sampai akhir baru. Jadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi tantangannya ya tidak kurang tepat. Iya, tidak tepat. Tidak sesuai dengan kita rencanakan. Ya. Tapi kalau masalah ketidakpuasan atau protes yang tidak setuju dengan program kita, itu sampai saat ini saya belum. Jadi sudah sama-sama terima. Misal ada wali murid yang jadi ekonominya menengah ke bawah, katakan seperti itu, ya Pak Nggih, minta keringanan atau tidak bisa membayar, wali murid itu sudah menyadari seperti itu, ya Pak? Iya. Terima, iya. Tidak ada yang sudah diumumkan tadi. Iya. Karena itu memang kita juga memberikan pada apa itu orang tua bahwa yang namanya sumbangan itu kan. Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau di intern sekolah yang terkait dengan guru itu ada dua yang kita temui, lewat rapat juga lewat sharing pada saat istirahat. Jadi ketika ada masalah, ada apa, guru menyampaikan keluhannya. Nah, di situ kita langsung bisa. Ada forum rapat. Pada forum rapat, kalau itu kita jadwalkan rapat
juga bisa dalam keseharian saat istirahat itu ketika pas lagi ngumpul ada teman menyampaikan keluhan ya atau apa ya, itu langsung kita selesaikan di situ. Masing-masing ada yang memberi solusi begini. Dan akhirnya itu alhamdulillah bisa teratasi. Jadi pengambilan keputusan secara bersama atau iya, ya, itu bisa melalui forum rapat, bisa lewat keseharian. Dan kalau waktu istirahat kita sharing pas ngobrol gitu. Itu yang kalau terkait dengan orang tua itu biasanya kita bisa menyampaikan pada saat rapat wali murid di awal dan di akhir itu. Atau mungkin kalau memang ada sesuatu yang istilahnya mendesak, itu saya akan mengundang khusus yang kita ya itu kita undang langsung. Misalkan juga mendatangkan Pak Komite, kemudian ada permasalahan seperti ini, itu langsung itu apa ya, kalau itu mendesak, misalkan seperti ada dulu waktu mau uji coba apa itu, waktu tatap muka itu kan tidak terencana kan. Nah itu kita langsung mendatangkan orang tua, wali komite itu langsung, itu tidak terprogram. Jadi ada edaran dari dinas sekian ini langsung. Jadi ada beberapa tanpa rencana. Ya, ada yang direncanakan, ada yang tanpa rencana tapi berdasarkan edaran atau dari aturan atasannya yang tiba-tiba kan akan muncul seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya semuanya menjadi yang sulit bagi kita itu menjadi mudah karena semuanya berperan. Jadi gurunya, kalau dengan orang tua ya komitenya, itu semuanya berperan dan kita saling mendukung, terbuka, transparan dan siap menerima saran atau kritikan. Karena kalau memang sekolah ada hambatan, kita juga terbuka sampaikan ke orang tua. Terus saya juga terbuka ada orang tua. Kalau memang ada keluhan, ada yang tidak setuju dengan program kita, silakan ke sekolah. Dan terakhir, dari semua hal yang telah dengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang saya petik ya bahwa apa yang kita hadapi dalam tugas itu pasti ada yang pro, ada yang kontra pasti. Tapi untuk memutuskan sesuatu kita harus berpedoman pada aturan. Yang kedua, berpedoman pada kemampuan kita dengan mempertimbangkan ya keadaan sekolah kita, guru-gurunya, terus mungkin sarprasnya atau dananya. Itu. Kemudian keterbukaan, transparansi tadi ya, keterbukaan ya, kemudian juga siap menerima kritik dan siap menjelaskan jika itu memang menjadi sesuatu yang harus kita jawab kepada wali. Jadi intinya tadi pertama pegang pada aturan. Pokoknya itu. Karena itu kunci. Yang kedua, kekuatan kita, kemampuan kita. Nah, itu baik, tapi kita mampu tidak melaksanakan. Itu kan harus jadi pertimbangan. Nah, makanya itu yang pengalaman saya itu. Ya, jadi bahwa tugas itu mesti ada program untuk
mencari solusi yang baik, yang pertama kita berpegang pada aturan, yang jelas itu. Yang kedua kemampuan kita. Yang ketiga ya tadi transparan, harus transparan. Yang nama transparan ya tadi apa? Terbuka. Ya terbuka. Apa yang menjadi kendala kita sampaikan. Apa yang dimaui masyarakat harus kita terima. Walaupun itu toh bisa kita laksanakan atau tidak, makanya kembali lagi. Berarti dari perbincangan kita ini dapat saya tarik garis merah bahwa dalam kasus dilema etika di sini sudah terjadi, tapi kalau juga moral sampai sekarang belum ya. Semoga jadi tidak terjadi seperti itu ya Pak. Dari yang kasus yang pernah terjadi di SD Panjenengan, berarti dapat saya simpulkan bahwa peristiwa yang terjadi di situ yaitu paradigmanya adalah keadilan lawan kasihan tadi. Sumbangan baik Jumat amal tadi itu kalau keadilan kan semuanya harus bayar semua, tapi karena ada faktor paradigma kasihan, jadi ada pengecualian bagi anak-anak yang tidak bawa uang atau tidak punya uang, itu boleh tidak mengikuti Jumat amal. Tapi juga harus ada tidak menjadi pembiaran, karena takutnya dia berkelanjutan, gitu ya. Berkelanjutan kalau diteruskan seperti berkelanjutan gitu. Kemudian mengenai sumbangan tadi juga keadilan lawan kasihan tadi, jadi tidak ditentukan, tidak ada patokannya berapa biaya, cuma ada reng-rengannya kebutuhan segini, kalau dibagi per jumlah siswa itu maka harusnya per siswa segini. Tapi AP dari sini itu dalam forum rapat wali murid bersama komite tidak menjadi kewajiban segitu, tidak boleh lebih, boleh kurang, atau bagi yang benar-benar tidak mampu boleh tidak membayar, harus dengan syarat tadi menunjukkan bukti-bukti tadi, karena itu harus kita pertanggungjawabkan wali murid dan komite. Terus dalam hal tersebut berarti di samping keadilan dan kasihan tadi, berarti dengan demikian paradigma berikutnya adalah individu lawan kelompok. Individu di sini adalah organisasi sekolah, kelompok tadi adalah wali murid bersama komite tadi. Jadi segala sesuatu itu harus kita bicarakan bersama, duduk bersama dalam sebuah forum tadi, rapat wali murid dan komite. Jadi kita sepakati. Tanpa kesepakatan, jika tidak disepakati seperti itu, maka kalau ada wali murid yang datang ke sekolah minta keringanan tanpa ada kesepakatan tadi, masih ada muncul kecemburuan sosial tadi ya Pak. Yaitu jadi di sini tadi dapat pembelajaran bagi saya juga bahwa dalam mengambil keputusan itu harusnya kita duduk bersama, membicarakan bersama, tidak diputuskan oleh kepala sekolah, tapi atas dasar kesepakatan bersama tadi. Ya Pak. Kemudian tadi yang menjadi dasar pengambilan keputusan tadi, yang pertama adalah faktor utama adalah aturan, berpegang pada aturan. Yang kedua adalah faktor dari sekolah, kemampuan sekolah itu sendiri, dan yang berikutnya adalah transparan. Dan yang lebih utama tadi yang sudah dijelaskan adalah dapat dipertanggungjawabkan. Ya Pak. Saya rasa ini cukup sekali membantu dan dapat menambah wawasan bagi saya, pembelajaran baru bagi saya, bagaimana saya nanti ke depannya setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan menjadi guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, saya bisa mengambil keputusan yang tepat dengan berbasis nilai-nilai kebajikan tadi sebagai pemimpin pembelajaran. Untuk itu atas waktunya saya ucapkan terima kasih Pak Nggih. Sangat bermanfaat sekali Pak. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga atas keramannya, dan mohon maaf jika mungkin dalam penjelasan saya tadi ada yang mungkin tidak sesuai dengan harapan atau gimana ya. Ampun Pak, sudah cukup membantu saya dalam menjalankan tugas saya sebagai calon guru.